Jika cinta adalah pilihan, maka ia akan datang pada waktu yang tepat. Tapi bagi seorang wanita bernama Laila, cinta datang di waktu paling mustahil, di negeri orang, di rumah majikannya, dan dari seseorang yang seharusnya hanya bisa ia hormati, bukan ia cintai. Sebelum cerita ini dimulai-mulai, komen dari daerah mana saja teman-teman mendengar cerita ini, dan jangan lupa like serta subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Laila menatap jendela pesawat itu dengan hati yang sesak. Ia meninggalkan rumah kecilnya di kampung, meninggalkan ibunya yang renta, dan meninggalkan adik-adiknya yang masih membutuhkan biaya sekolah. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa bekerja di negeri orang adalah jalan terbaik untuk menghapus hutang keluarga. Ketika pesawat mendarat di tanah panas itu, angin gurun menyambut dengan kering. Laila merapatkan buku-bukunya dan mengikuti petugas penjemput. Ia dijadwalkan bekerja di sebuah rumah besar milik keluarga terpandang. Saat mobil melintasi gerbang tinggi itu, Laila menelan ludah. Rumah itu begitu megah, dengan halaman luas, pilar-pilar batu marmer, dan suara air mancur yang menenangkan. Namun bagi Laila, semua itu justru membuatnya merasa semakin kecil. Ibu majikannya menyambutnya dengan tatapan dingin. "Aku harap kamu tahu pekerjaanmu," katanya datar. Laila mengangguk sopan. "Insyaallah saya akan bekerja sebaik mungkin, Madam." Hari-harinya dimulai sejak sebelum fajar. Membersihkan ruang keluarga, menyiapkan sarapan, mengelap perabotan besar, membantu di dapur, dan memastikan rumah itu tetap berfungsi tanpa cacat. Suara langkahnya terdengar sangat kecil di koridor yang panjang dan sepi. Namun kesepian terbesar bukan datang dari pekerjaan, melainkan dari tidak adanya siapapun yang benar-benar ingin berbicara dengannya. Semua pekerja rumah sibuk dengan tugas masing-masing, tidak sempat membangun kedekatan. Majikan hanya memberikan perintah, dan Laila hanya menjalani hari, berharap waktu cepat berlalu. Satu-satunya hiburan Laila adalah memandangi malam dari balkon belakang. Ia suka melihat bintang-bintang yang meski jauh, tetap terlihat. Seperti pesan dari langit bahwa ia tidak sendirian. Dan di tengah rutinitas sunyi itu, sesuatu akhirnya berubah. Seseorang pulang setelah lama pergi. Amir, putra majikan. Dan kehadirannya memecah keheningan itu untuk selamanya. Di rumah itu, kehadiran Amir selalu meninggalkan jejak berbeda. Ia bukan tipe pemuda yang suka memamerkan kekayaan keluarga, atau berjalan dengan kesombongan ala darah bangsawan. Amir memiliki caranya sendiri, tenang, rapi, dan sulit ditebak. Saat ia pulang dari studinya di Eropa, seluruh rumah seperti berubah suasananya. Para pekerja menjadi lebih gesit. Ibu majikan tampak semakin tegas, dan ayahnya menuntut segala sesuatu berjalan sempurna. Tapi perubahan paling besar justru terjadi pada Laila. Pagi itu, seperti biasa, Laila berada di dapur. Tangannya cekatan mengiris bawang, menata sayuran, dan memastikan peralatan bersih tanpa noda sedikit pun. Ia terbiasa bekerja dalam diam, bergerak tanpa suara, agar tidak mengganggu suasana rumah yang penuh aturan. Namun tiba-tiba, sebuah suara membuatnya berhenti. "Kamu bangun lebih pagi dari seluruh isi rumah ini, ya?" Laila terkejut sampai pisau di tangannya hampir jatuh. Amir berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan kaos putih dan celana katun. Rambutnya sedikit acak-acakan, wajahnya tampak baru bangun, dan senyum kecil muncul begitu saja tanpa alasan. Maaf, Tuan. Saya hanya menjalankan tugas," jawab Laila cepat, menunduk sopan. Amir melangkah masuk, mengambil segelas air dari dispenser. Cara ia bergerak terlihat santai, seolah dapur itu juga ruang pribadinya. "Namamu Laila, kan?" tanyanya. Laila mengangguk, tidak berani menatap. "Kerjamu rapi," lanjut Amir pelan. "Saya memperhatikan. Kamu selalu memastikan semuanya siap sebelum siapapun bangun." Laila bingung harus membalas apa. Sejak kapan seorang majikan memperhatikan jam kerjanya? Amir tersenyum tipis. "Terima kasih, ya." Ucapan sederhana itu membuat dada Laila bergetar. Ia tak terbiasa diberi penghargaan dari siapapun, apalagi dari anak majikannya. Sejak hari itu,
Perhatian Amir menjadi semakin jelas. Ketika Laila membawa tumpukan handuk dari lantai 2, Amir muncul begitu saja, membukakan pintu sebelum ia sempat menunduk. "Biar saya bantu," katanya. Laila panik. "Tidak perlu, Tuan. Ini tugas saya. Tugas saya bukan membiarkan orang kelelahan di depan mata saya." Nada suaranya lembut, namun mengandung sesuatu yang tak bisa Laila jelaskan. Perhatian, empati, dan mungkin rasa ketertarikan yang tidak seharusnya ada. Di ruang makan, Amir sering menunggu Laila selesai menghidangkan makanan hanya untuk bertanya hal-hal kecil. "Keluargamu di Indonesia sehat? Kamu punya adik berapa? Kamu sudah makan?" Pertanyaan yang bagi orang lain tampak biasa. Tapi bagi Laila, itu terlalu intim. Ia mulai menjaga jarak. Jika Amir datang dari kanan, ia mengambil jalan kiri. Jika Amir masuk dapur, ia berpura-pura harus mengambil sesuatu di luar. Ia tidak ingin salah langkah. Ia tidak boleh lupa dirinya adalah siapa. Namun yang tidak ia tahu, Amir justru semakin memperhatikannya. Suatu hari, Laila sedang menyiram bunga di taman belakang. Taman itu luas, dengan pohon zaitun tua dan batu-batu kecil yang tersusun rapi membentuk jalan setapak. Tempat itu biasanya sepi, dan Laila suka berada di sana. Tapi tiba-tiba ia merasa seseorang mengamatinya. Saat ia menoleh, Amir berdiri beberapa meter darinya, tangan di saku, wajah serius. "Tuan, ada yang bisa saya bantu?" tanya Laila gugup. Amir tidak langsung menjawab. Tatapannya lembut, namun dalam, seperti mencoba memahami sesuatu yang tersimpan di balik mata Laila. "Aku hanya penasaran," katanya akhirnya. "Kamu selalu terlihat kuat, tapi kadang matamu terlihat capek sekali." Laila terdiam. Amir mendekat beberapa langkah. Suaranya merendah, seolah takut memecahkan sesuatu yang rapuh. "Kamu tidak seharusnya hidup sesulit itu, Laila." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang Amir bayangkan. Laila menunduk, menahan napas. Ia ingin berkata banyak hal, ingin bercerita tentang keluarganya, tentang hutang, tentang ayah yang sakit. Tapi ia hanya bisa menjawab pelan. "Saya baik-baik saja, Tuan." Namun malam itu, ketika Laila kembali ke kamarnya, ia memejamkan mata dengan perasaan asing yang membuatnya sulit tidur. Bagaimana mungkin seorang lelaki berstatus tinggi itu bisa melihat dirinya begitu jelas? Satu hal pasti, perhatian Amir bukan lagi sekadar kebaikan. Ada api kecil yang mulai menyala. Pelan, diam-diam, namun cukup terang untuk membuat Laila takut. Takut karena ia tahu, api sekecil itu saja sudah cukup untuk membakar seluruh hidupnya. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Laila dan Amir mulai menjadi pembicaraan yang tidak lagi bisa disembunyikan. Bukan karena mereka berdua menunjukkan sesuatu secara jelas, tapi karena rumah itu dipenuhi mata dan telinga. Dan bagi sebagian orang, perhatian kecil saja sudah cukup dianggap sebagai aib. Suatu pagi, Laila sedang merapikan ruang keluarga. Ia menata bantal-bantal sofa, melipat selimut tipis, dan memastikan meja tamu bersih dari debu. Saat ia membungkuk untuk mengambil lap kain, dua pelayan lain lewat sambil berbisik, cukup pelan untuk dianggap diam, tapi cukup keras untuk Laila dengar. Dia itu pintar sekali cari perhatian anak majikan. Iya, baru datang sudah dekat dengan Amir. Naik pangkat cepat, ya. Laila terdiam. Tangannya yang memegang lap kain tiba-tiba terasa lemas. Ia tidak melawan, tidak menatap mereka. Ia hanya menunduk, meneruskan pekerjaannya seperti biasa. Meski hatinya terasa ditusuk perlahan. Perkataan itu menyakitkan, bukan karena tuduhan, tapi karena sebagian dari dirinya tahu, masalah ini mungkin akan semakin besar. Siang itu, Amir turun dari lantai 2 dengan langkah santai. Ia melihat Laila sedang menata bunga di vas ruang keluarga. "Laila, kamu sudah makan?" tanya Amir lembut. Laila refleks menjauh setengah langkah. "Saya masih bekerja, Tuan." Amir mengangkat sedikit alisnya, melihat perubahan sikap itu.
Tapi sebelum ia sempat bicara lebih jauh, suara ketukan sepatu terdengar dari arah tangga. Ibu majikan. Wanita itu melangkah turun dengan anggun, tetapi tatapannya tajam begitu melihat Laila berdiri agak dekat dengan putranya. "Laila, ikut saya," katanya pendek. Nada suaranya tidak tinggi, namun tegas dan dingin, seperti seseorang yang sudah memendam prasangka. Laila menunduk, mengikuti ibu majikan menuju ruang kerja. Ruang kerja itu sunyi. Ada aroma kayu, buku-buku mahal, dan jam besar yang berdetak lambat. Ibu majikan duduk sambil meletakkan cangkir teh di meja kaca. Laila berdiri di depan, kedua tangannya menggenggam kain celemek erat-erat. "Laila," suara ibu majikan terdengar datar. "Aku dengar anakku sering berbicara denganmu." Laila menelan ludah. "Maaf, Madam. Saya hanya menjawab saat Tuan Amir bertanya." Ibu majikan memiringkan kepalanya sedikit, menatap Laila dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapan itu bukan tatapan manusia kepada manusia. Lebih seperti seseorang memeriksa barang yang tak berharga. "Kau pembantu. Ingat itu." Suaranya tegas, tanpa jeda. "Itu tidak masalah. Yang masalah adalah..." Ibu majikan mencondongkan tubuh ke depan. "Jangan buat anakku merasa nyaman di dekatmu." Kata-kata itu menusuk Laila seperti jarum dingin. Ia ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa tidak ada niat apa-apa. Tapi bibirnya terkunci. Ibu majikan melanjutkan. "Banyak gadis sepertimu datang bekerja, lalu berharap mendapat perhatian dari keluarga majikan. Jangan jadi salah satu dari mereka." Laila menunduk lebih dalam. Ia merasa kecil, sangat kecil. Padahal ia datang bukan untuk mencari cinta, bukan untuk mencari tempat. Ia hanya ingin bertahan hidup. "Saya mengerti, Madam," jawab Laila pelan. Sementara itu, di luar ruangan, Amir berdiri tanpa sengaja mendengarkan percakapan itu dari balik pintu yang sedikit terbuka. Ia mengepalkan tangan. Rahangnya mengeras. Tatapannya berubah gelap. Baginya, perkataan itu tidak adil. Laila bukan tipe yang akan memanfaatkan siapapun. Dan ibunya tidak melihat apapun selain status sosial. Namun Amir menahan diri. Ia tidak ingin mempermalukan ibunya. Tapi ia juga tidak akan membiarkan Laila disakiti begitu saja. Beberapa hari setelah kejadian itu, Laila mulai menjaga jarak lebih tegas. Amir memperhatikan perubahan itu sambil duduk di ruang televisi. Setiap kali ia mencoba mengajak bicara, Laila pura-pura sibuk. Setiap kali ia mendekat, Laila mencari alasan untuk pergi. Sampai akhirnya, satu sore, Amir memanggilnya saat Laila hendak keluar dari taman belakang. "Laila!" Nadanya lebih tegas dari biasanya. Laila berhenti, membalikkan tubuh dengan hati-hati. "Ya, Tuan." Amir menatapnya lama. "Kenapa kamu menjauh? Ada yang membuatmu tidak nyaman?" Laila menunduk. "Saya hanya ingin bekerja dengan benar, Tuan. Dan bicara dengan saya membuatmu salah." Ada luka dalam suara Amir. Laila menggigit bibirnya. "Saya tidak ingin Madam salah paham lagi." Amir menarik napas berat. Berat seperti seseorang yang menahan banyak hal dalam hati. "Dunia ini terlalu kejam pada orang baik sepertimu," katanya pelan. "Sampai-sampai kamu merasa tidak pantas didekati siapapun." Laila terkejut. Ia tidak menyangka Amir bisa membaca isi hatinya sedalam itu. Amir menatapnya lebih lembut. "Laila, kamu berhak dihormati. Kamu berhak diperlakukan baik." Kata-kata itu membuat mata Laila panas. Sebentar lagi mungkin akan menangis. Tapi ia menahan diri. Ia tidak boleh rapuh di depan orang seperti Amir. "Terima kasih, Tuan," bisiknya. Ia membungkuk kecil, lalu pergi. Namun langkahnya berat, dan hatinya semakin kacau. Hari itu, tanpa mereka sadari, sebuah garis telah ditarik. Garis yang memisahkan dunia Laila dan dunia Amir. Garis yang dipaksakan oleh keluarga, oleh status sosial, oleh cara pikir lama yang masih hidup di rumah besar itu. Garis yang semakin hari, semakin sulit dihindari.
Sejak teguran keras dari ibu majikan, suasana rumah itu berubah. Tidak lagi hangat, meski sebelumnya pun tidak benar-benar hangat, tapi sekarang dingin. Terasa seperti setiap dinding mengawasi gerak-gerik Laila. Ketika Laila berjalan di lorong, dua pelayan yang biasanya netral kini memilih menghentikan pembicaraan mereka. Ketika Laila masuk dapur, beberapa pasang mata melirik seolah mencari-cari kesalahannya. Bahkan ketika ia menata bunga di ruang keluarga, ia bisa merasakan tekanan tatapan dari lantai atas. Rumah yang besar itu tiba-tiba terasa terlalu sempit untuk bernafas. Suatu hari, Laila sedang mencuci piring setelah makan siang keluarga. Air mengalir, busa sabun menutupi tangannya, dan ia mencoba memusatkan pikiran pada pekerjaannya saja. Namun suara langkah berat terdengar dari belakangnya. Langkah yang membuat seluruh pekerja biasanya menjadi kaku. Ayah majikan. Pria itu jarang turun ke dapur. Tapi kali ini ia berdiri tepat di belakang Laila. Laila buru-buru merapikan sikap, menunduk dalam. "Tuan, ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia melihat Laila dari kepala hingga kaki dengan tatapan seperti menilai barang kiriman yang tidak sesuai pesanan. "Aku dengar banyak hal tentangmu, Laila," katanya akhirnya, suara dalam dan berat. Laila menahan napas. Ia sudah menduga kemana arah pembicaraan itu. "Kau membuat rumah ini tidak tenang," lanjutnya. "Dan kau membuat anakku sibuk memperhatikan sesuatu yang tidak penting." Laila menggigit pipi bagian dalam, menahan dirinya dari membela apapun. Ia hanya menunduk, mengikuti aturan tertulis tak tertulis dalam rumah ini. Pelayan harus diam. Pelayan tidak boleh menjawab balik. "Kau itu pekerja migran." Suara ayah majikan semakin keras. "Kau dibayar untuk bekerja, bukan untuk mendekati keluargaku." Hatinya seperti diremas. Bukan hanya karena kata-kata itu kasar, tapi karena ia tahu ia tidak pernah berniat mendekati siapapun. "Saya minta maaf jika saya membuat tuan tidak nyaman," jawab Laila lirih. Ayah majikan mendengus. "Kau harus ingat tempatmu. Jangan buat Amir terganggu lagi." Ia pergi begitu saja, meninggalkan Laila dengan tangan gemetar. Air mata hampir jatuh ke bak cucian. Laila menutup mulutnya dengan punggung tangan. Bukan karena takut, tetapi karena ia merasa hina, seolah ia bukan manusia. Malam itu, Laila bekerja lebih lambat dari biasanya. Bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena hatinya hancur. Saat ia memadamkan lampu dapur, Amir muncul dari arah belakang seperti bayangan tenang. "Laila?" panggilnya lembut. Laila langsung menunduk. "Maaf, Tuan. Saya harus kembali ke kamar." Amir menahan pintu sebelum ia pergi. "Laila, ada apa?" Laila tidak bisa berkata jujur. Ia tidak ingin Amir kembali bertengkar dengan keluarganya. "Tidak ada apa-apa, Tuan. Saya hanya lelah," jawabnya pelan. Amir memperhatikan wajahnya lama. "Laila, mata kamu bengkak." Laila tersentak. Ia berbalik, berpura-pura sibuk membuka celemek. Namun Amir mendekat selangkah demi selangkah. "Siapa yang membuatmu menangis?" Suara itu bukan marah, bukan pula lembut. Suara itu seperti seseorang yang menahan badai di dalam dada. Laila menunduk semakin dalam. Saya tidak menangis, Tuan." Amir menghela napas, lalu berkata dengan nada rendah yang hampir bergetar. "Aku tidak suka melihatmu diperlakukan tidak adil. Kamu tidak pantas dihina." Laila ingin menjauh, ingin melindungi Amir dari masalah yang lebih besar. Namun sesuatu dalam suaranya membuat ia tetap berdiri di tempat. "Tuan, tolong jangan buat ini menjadi rumit," kata Laila. "Ini sudah rumit karena aku peduli padamu." Amir membalas cepat. Kalimat itu melumpuhkan denyut jantung Laila. Ia tidak bisa menjawab, tidak boleh menjawab. Jika ia membalas, masalah akan semakin besar. Jika ia menolak, ia menyakiti seseorang yang tidak pantas disakiti. Laila memilih diam. Itu satu-satunya pilihan yang ia punya. Keesokan harinya, konflik semakin membesar.
Ayah majikan memergoki Amir dan Laila berbicara di taman. Belum ada yang terjadi, hanya percakapan singkat tentang bunga yang layu, tetapi itu sudah cukup bagi sang ayah untuk meledak. Tutup mulutmu dan ikut aku, bentaknya pada Amir. Amir menahan tangan ayahnya. Ayah salah paham. Aku hanya... Bungkam. Amir diseret masuk rumah dengan kasar. Sementara Laila dihadapkan pada tatapan penuh kebencian ibu majikan. Kau membuat anakku mempermalukan keluarganya. Tidak ada pekerja di rumah ini yang boleh melampaui batas. Laila hanya bisa menunduk. Ia ingin menjelaskan tetapi tidak ada yang mau mendengar. Aku harus bicarakan kontrak kerjamu, ibu majikan berkata dingin. Kami tidak butuh pembantu yang membawa masalah. Ancaman itu menghantam Laila lebih kuat daripada teriakan manapun. Ia tahu, kalau kontraknya diputus, ia pulang tanpa uang, tanpa masa depan, tanpa solusi untuk keluarganya. Malam itu, di kamar kecilnya, Laila duduk memeluk lutut. Ia menatap koper tipis yang ia bawa dari kampung. Mungkin memang lebih baik ia pergi. Sebelum dunia Amir semakin kacau. Sebelum namanya merusak segala sesuatu yang dibangun keluarga itu. Ia menutup wajahnya dengan telapak tangan. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Dan tanpa ia sadari, air matanya jatuh satu persatu. Sementara itu, di kamar atas, Amir berdebat hebat dengan ayahnya. Dia bukan siapa-siapa, bentak sang ayah. Dia manusia. Ayah. Amir balas dengan suara yang juga meninggi. Dan dia lebih punya hati daripada orang-orang yang ayah hormati. Diam. Suara ayahnya menggema. Kau akan menikah dengan perempuan yang setara denganmu. Bukan dengan pembantu. Amir memukul meja. Kenapa cinta harus punya kelas? Kenapa perasaan harus ditentukan status? Kau memalukan. Ayah yang memalukan. Amir membalas tanpa pikir panjang. Ruangan itu membeku. Ayah Amir menatapnya dengan kemarahan yang tidak pernah ia perlihatkan sebelumnya. Jika kau terus berhubungan dengan perempuan itu, katanya dingin, aku anggap kau bukan lagi anakku. Kata-kata itu pecah di udara. Dan tepat pada malam itu, Laila dan Amir sama-sama menyadari, cinta tidak hanya datang dengan rasa, tapi juga dengan harga yang mungkin terlalu mahal untuk dibayar. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah di atas kota, seolah ikut menahan tangis yang terlalu lama dipendam bumi. Di kamar kecil itu, Laila berdiri di depan koper yang sudah setengah terisi. Tangannya gemetar saat memasukkan pakaian, bukan karena dingin, tetapi karena takut, bingung, dan hancur. Ia mendengar suara debat keras dari lantai atas beberapa jam sebelumnya. Ia tidak tahu isi pastinya, tapi ia mengenali nada suara Amir yang pecah, dan suara ayah majikan yang membentak seperti petir. Itulah batasnya. Ia tidak bisa lagi menjadi alasan perpecahan keluarga orang lain. Dengan air mata mengalir tanpa suara, Laila menutup resleting koper. Hatinya berdesir sakit ketika memandang ke ruangan kecil itu. Tempat ia banyak menangis, tapi juga tempat pertama kali ia merasa diperhatikan. Ia menarik napas panjang. Lebih baik aku pergi, bisiknya pada dirinya sendiri. Ini yang paling benar. Ia berjalan pelan menuju pintu belakang rumah. Hujan mulai turun, suara tik-tiknya seperti isyarat terakhir yang diberikan langit. Jika kau pergi, semuanya akan berubah. Tetapi Laila sudah memutuskan. Ketika ia hampir menyentuh gagang pintu, suara langkah cepat terdengar di lorong. Laila! Ia menutup mata rapat. Suara itu, suara yang paling tidak ingin ia dengar saat ia hendak pergi. Amir muncul dengan napas terengah. Rambutnya basah seperti ia baru saja kehujanan atau berlari tanpa henti. Wajahnya panik, sebuah ekspresi yang bahkan Laila belum pernah lihat sebelumnya. Kau mau pergi? Suara Amir pecah. Benar-benar pecah. Laila menunduk. Tuan, saya harus pulang. Karena mereka mengancammu. Karena mereka memarahimu. Karena ayahku menghinamu. Amir mendekat 2 langkah.
Kau pikir aku akan diam saja? Laila mundur selangkah. Tuan, jangan mempersulit. Ini semua salah saya. Tidak. Amir menggeleng keras. Salah mereka yang menyakiti kamu. Hujan mengguyur lebih deras di luar. Dari celah pintu yang terbuka sedikit, angin dingin menggulung masuk. Laila meremas gagang koper. Saya hanya ingin melakukan yang benar. Yang benar bagi siapa? Amir bertanya dengan suara rendah, penuh luka. Bagi mereka? Atau bagi dirimu? Laila tidak menjawab. Amir mengambil napas panjang, seperti mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah terlalu lama ia tahan. Laila, aku mencintaimu. Laila terkejut. Kata itu keras. Langsung, tanpa jeda. Tidak seperti bisikan pelan di dapur atau lirih kalimat perhatian. Ini, nyata. Tuan, jangan begitu. Suara Laila bergetar. Kita berbeda dunia. Aku tidak peduli dunia mana yang kita berasal. Yang aku tahu, aku tidak bisa membiarkanmu pergi tanpa memperjuangkanmu. Amir meraih tangan Laila, perlahan, memberi waktu jika ia ingin menarik diri. Namun Laila tidak bergerak. Laila. Amir menatap matanya. Jika kau pergi sekarang, aku akan kehilanganmu selamanya. Air mata Laila akhirnya jatuh. Bukan karena takut. Bukan karena sedih. Tapi karena ia tahu cinta ini tidak berdiri sendirian. Ada tembok besar, sangat besar, yang memisahkan mereka. Tuan, ayah Anda mengancam Anda, kata Laila pelan. Saya tidak ingin keluarga Anda hancur karena saya. Amir menghela napas berat. Kau tidak merusak apapun. Yang merusak adalah aturan yang tidak manusiawi. Tiba-tiba suara pintu dibanting keras dari arah belakang. Ayah majikan berdiri di sana. Matanya merah seperti bara. Amir. Suaranya menusuk. Aku bilang, jika kau berhubungan dengan perempuan itu lagi. Ayah cukup. Amir membentak balik. Ini hidupku. Ayahnya melangkah cepat, menarik tangan Amir dengan kasar. Kau akan menikahi perempuan pilihan keluarga. Kau tidak akan mempermalukan kami. Amir melepaskan cengkraman itu dengan tenaga yang bahkan membuat ayahnya terhuyung. Tidak, ayah. Katanya tegas. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih sendiri. Ia berdiri di depan Laila, seolah menjadi benteng melindunginya. Ayah majikan mengepalkan tangan. Kalau begitu, anggap mulai hari ini kau bukan lagi anakku. Kata-kata itu menghantam ruangan seperti petir yang menyambar atap. Tubuh Laila langsung lemas. Ia gemetaran. Saya tidak pantas menjadi alasan perpecahan ini, bisiknya. Namun Amir memegang tangannya erat. Bukan kamu yang membuat ini terjadi. Ini keputusan mereka. Kau membuat pilihan buruk, Amir, teriak ayahnya. Tapi aku membuat pilihan yang benar untuk hatiku, jawab Amir. Tatapannya tidak bergeming. Hujan semakin deras. Angin membuat daun-daun berterbangan ke dalam rumah. Namun tidak ada yang bergerak kecuali seorang ibu majikan yang tiba-tiba muncul di belakang suaminya. Namun kali ini, wajahnya tidak setegang biasanya. Ia menatap Amir, lalu Laila, dan sesuatu dalam matanya perlahan berubah. Mungkin iba, mungkin kesadaran telat, mungkin hancurnya tembok yang selama ini membuat rumah itu dingin. Sudahlah, katanya lirih kepada suaminya. Biarkan anak kita memilih cintanya. Semua terdiam. Ayah Amir terpaku. Syok. Amir menoleh. Begitu pula Laila. Ibu majikan menarik napas panjang. Aku melihat bagaimana Amir menatap gadis itu. Itu bukan nafsu, bukan main-main. Itu cinta. Ia menatap Laila lama. Dan aku juga melihat bagaimana kau berusaha menjaga jarak demi melindungi keluarga ini. Suara itu pelan, tapi jujur. Perempuan baik tidak akan lari dengan membawa masalah. Tapi perempuan yang sangat baik akan pergi demi menyelamatkan semuanya. Hujan terus jatuh. Namun di dalam rumah, sesuatu yang dingin akhirnya meleleh.
Ayah majikan memalingkan wajah, tidak mau mengakui kekalahannya, tapi juga tidak lagi melarang. Dan malam itu, dengan petir yang membelah langit, Amir memeluk Laila. Bukan pelukan yang romantis, tetapi pelukan dua hati yang akhirnya diizinkan bertahan. Dan cinta yang mereka perjuangkan, akhirnya menemukan celah kecil untuk hidup. Tidak ada yang mudah setelah itu. Namun untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi berdiri sendirian. Di bawah hujan, di malam paling kacau dalam hidup mereka, justru lahir keputusan paling berani. Cinta yang tetap dipilih, meski dunia menolaknya.